terhadap orang yang sakit. Yang pertama yaitu bertakziah atau mengunjungi orang yang sakit. Kemudian mendoakan kesembuhan seperti doa Allahumma adhabal ba'sa rabbana si ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadir syaqaman. Kemudian memberi nasihat agar keluarga tetap bersabar. Setelah itu membacakan surah Yasin ketika dia dalam sakaratul maut. Kemudian membimbing dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hal-hal yang harus dilakukan ketika ada orang meninggal dunia yaitu memejamkan mata, mengikat dagunya dengan bagian kepala, kemudian meletakkan dengan posisi menghadap ke arah kiblat dan meletakkannya di tempat yang terhormat. Serta berdoa untuk keampunannya. Sambil menunggu membaca Al-Quranlah sampai ia dimandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Andos Haji Basrian MFIL selaku dosen pengampu pembelajaran praktikum ibadah keagamaan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ana Nur Lutfia dari mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita memandikan jenazah mayit perempuan dan bagaimana caranya untuk mengkafani jenazah perempuan. Baiklah, istilah jenazah ini berasal daripada bahasa Arab yang artinya mayit atau mayat. Dalam pengurusan jenazah, hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurusnya. Namun apabila tidak mengurusnya atau tidak melaksanakannya, maka semua orang Islam di daerah tersebut mendapatkan dosa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan pengurusan jenazah ini, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah urusan jenazah jika ia orang baik, maka itulah yang sebaik-baiknya kamu segerakan, dan jika bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundakmu, yaitu memasukkan ke dalam liang lahat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kewajiban orang Islam terhadap saudara yang telah meninggal dunia yaitu ada 4. Yang pertama yaitu memandikan jenazah atau memandikan mayit. Yang kedua yaitu mengkafani mayit atau mengkafani jenazah. Yang ketiga yaitu mensalatkan jenazah, dan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang cara memandikan jenazah. Adapun
Syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan ini yaitu beragama Islam, anggota tubuh masih ada dan bukan mati syahid. Dan juga syarat-syarat orang yang memandikan jenazah ini yaitu jika jenazah perempuan maka yang memandikannya adalah perempuan. Jika jenazahnya laki-laki maka yang memandikannya itu adalah laki-laki, kecuali yang mahram dan keluarga terdekat ataupun kerabat. Langsung saja di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara atau langkah-langkah dalam memandikan mayit jenazah perempuan. Pertama yang harus kita sediakan yaitu kita harus menyediakan bahan-bahan perlengkapan untuk memandikan mayit. Langsung saja. Bahan pertama yaitu tempat memandikan mayit atau keranda pemandian mayit. Ini juga bisa menggunakan gedebung pisang atau gadang pisang. Bahan kedua yaitu siapkan 3 buah ember dan 3 buah gayung yang akan diisi oleh air. Bisa juga kalian menggunakan selang. Bahan ketiga yaitu cotton bud dan kapas. Ini akan digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di tubuh badan mayit. Bahan selanjutnya, siapkan kapur barus yang sudah dihaluskan. Kemudian siapkan daun bidara atau kalian bisa menggunakan kulit jeruk perut yang sudah dipurdan, atau bisa juga di daerah tertentu menggunakan kembang-kembang agar wangi. Selanjutnya, bahan selanjutnya ini kalian bisa menggunakan sarung tangan yang dipakai oleh tenaga medis atau kain untuk ceredu mayit. Selanjutnya kalian menggunakan tong sampah untuk membuang-buang bekas dari najis si mayit. Selanjutnya ada sampo dan sabun cair. Kalian juga bisa menggunakan sabun batang, tapi harus dihaluskan terlebih dahulu. Yang terakhir, sediakan sarung atau bahasa Banjarnya tapi behelai dan air. Selanjutnya, di sini kita akan melanjutkan langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Yang mana hal pertama yang lebih dulu yaitu siapkan terlebih dahulu kain kafan supaya bila sudah mayit selesai dimandikan langsung diletakkan di atasnya. Ketika kita ingin mengukur mayit untuk memotong kain kafannya, kita pertama-tama ukur mayit terlebih dahulu, mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki, lalu ditambahkan dengan beberapa sentek. Nah, kita tandai, lalu kita ambil kain kafan untuk memotongnya.
Ketika kita ingin memotong kain kafan, kita membaca doa Allahumma ja'al libasaha ya karimu wa adakhilha ya Allahul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu potong secara perlahan. Sampai terpotong sesuai dengan ketentuan kain kafan perempuan. Baiklah, untuk menyiapkan kain kafan, pertama-tama kita gunakan tikar untuk ulasan kain kafan. Kemudian kita siapkan 5 tali. Yang mana tali pertama ini untuk di atas kepala, yang ini di bahu, dan yang ketiga ini di pinggang, keempat di sekitar paha, dan yang terakhir di ujung kaki. Lalu kita letakkan kain lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badan si mayit yang paling lebar. Ini sebagai hamparan untuk si mayit. Kemudian lembaran kedua yaitu untuk kerudung kepala si mayit. Lembaran ketiga yaitu untuk baju kurung si mayit. Lipat saja. Yang keempat, untuk menutupi pinggang hingga kaki si mayit. Yang terakhir yaitu lembar kelima ini untuk pinggul dan paha si mayit. Setiap kain akan diberikan kapur baru yang dicampur dengan cendana dan juga ditambahi dengan kapas agar cairan si mayit tidak keluar.
Berikan kapas secukupnya saja. Dan taburi kapur barus. Bisa dicampur dengan cendana atau kapur barus saja. Baiklah, untuk kain kapan sudah siap. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke pemandian si mayat. Langkah selanjutnya yaitu petugas siap untuk memandikan mayit. Hal yang perlu diperhatikan sebelum memandikan mayit tersebut, letakkan mayit menghadap kiblat dengan kedua kaki dan muka hendaklah menghadap kiblat dan ditutupi dengan kain atau dengan melepaskan seluruh pakaian yang melekat di tubuh mayit. Hendaklah memandikan mayit ini di tempat atau ruangan yang tertutup. Rapikan agar tidak terlihat aurat. Lepas ikatan yang ada di kepala ketika kita memandikan. Kemudian siapkan 3 buah atau 3 macam air, yaitu air pertama ini air sabun, air yang kedua air biasa atau air jernih, dan air yang ketiga air yang akan dicampurkan kapur barus yang sudah dihaluskan. Air sabun bisa juga ditambahi dengan bidara atau kembang-kembang sesuai dengan di daerah masing-masing. Selanjutnya, tubuh mayit dibersihkan dengan menyiramkan air sabun dan menggosok-gosokkan bagian rambut mayit, telinga mayit, serta gigi, kuku, tangan, dan lain-lainnya. Kita gosok-gosok di lubang-lubang hidung atau lubang telinga, jari-jari,
Setelah itu, mayit akan diistinjai dengan menyiapkan kain jerdu ataupun kaos tangan yang biasanya dipakai pihak medis atau tenaga medis untuk membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri yang dibalut kain pencuci jerdu. Dengan niat nawaitu istinjaan li hadhil mayyitati farda lillahi ta'ala, sengaja aku mengistinjakan mayit wanita ini farda karena Allah Ta'ala. Sesekali hendaklah mayit didudukkan sedikit sambil ditekan perutnya atau ditekan-tekan dan diurut-urut perutnya sampai keluar kotoran si mayit yang telah dimandikan. Selanjutnya, gosoklah tubuh si mayit menggunakan air sabun hingga tidak ada lagi yang menempel seperti daki, getah, dan lain-lain yang dapat menghalangi kulit mayit. Sambil digosok-gosokkan. Sesekali dibasuh juga dengan air bersih dan air kapur baris. Dalam bahasa Banjar, istilah memandikan mayit dan mengistinjai mayit ini disebut dengan mandi bakubal atau mandi 9. Jika mandi mayit ini sudah memadai atau sudah bersih dan suci, maka wudukanlah jenazah ini seperti kita biasanya berwudu ketika hendak sholat. Namun bedanya mewudukan mayit ini yaitu mayit diwudukan oleh orang lain, kerabat atau keluarga dengan niat nawaitul wudu'a lihadhil maitati sunata lillahi ta'ala, sengaja aku mewudukan mayit perempuan ini sunnah karena Allah Ta'ala. Berwudu seperti kita berwudu dari muka, kemudian tangan kanan, dimulai dari ujung jari
sampai ke siku. Tangan kiri kemudian telinga kanan, telinga kiri, kemudian telapak kaki. Dengan membaca doa, Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah selesai diwudukan, maka kemudian surah pula mayit ini dimandikan dengan kaifat atau mandi 9 dengan niat nawaitul ghusla li hadhil maytati li istibahati salati alaihi farda lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan mayit perempuan ini untuk mengharuskan salat atasnya fardu karena Allah Ta'ala. Siramlah tubuhnya dengan sabun, air sabun atau bidara. Lanjutkan air biasa dan air kapur barus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sambil digosok-gosok seluruh tubuhnya. Siram dengan air kapur barus. Bila mayit sudah bersih, siram masing-masing 3 kali bagian atas dengan membaca Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Kemudian bagian kanan dengan membaca Ghufranaka ya Rahman wa ilaik 3 kali. Bagian kanan di sini. Dan merengkan siram pakai air biasa juga dan air kapur barus 3 kali. Kemudian siram bagian kiri dengan membaca Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir sambil dibaringkan sedikit untuk membersihkan di belakang mayit.
siram dengan air biasa. Dan air kapur barus. Sambil digosok-gosok. Terakhir, jika sudah bersih, mayit dan suci, mayit akan diwudukan. Sebelum memandikan, mayit sudah diwudukan dengan niat nawaitu wudu'a li hadzal mayyiti sunatan lillahi ta'ala. Wudunya seperti tadi, biasa. Terakhir, siramlah mayit dengan air kapur barus. Setelah selesai dimandikan dan diwudukan, maka gantilah kain penutup mayit dengan yang kering agar dikafankan. Periksa kubul dan dubur mayit dengan kain cerdu yang bersih dan suci. Dikhawatirkan masih ada najis yang keluar. Jika ada mayit, diistinjai lagi sampai bersih dan tidak berhenti keluar najis, maka tempelkan kapas pada dubur dan kubur mayit agar tidak keluar lagi najisnya. Apabila sudah selesai, maka ditulislah dengan jari telunjuk di dahi mayit. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cara mengafani mayit atau jenazah. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kain kafan warna putih dan agak tebal sekira tidak terlihat warna kulit dengan ukuran yang cukup saat dipergunakan. Laki-laki dewasa berukuran sekitar 10 meter dan perempuan sekitar 12 meter. Kapas 3 bungkus. Cendana ada yang bubuk dan ada yang kayunya. Kemudian kapur barus, minyak wangi, celak mata, jarum jahit, benang untuk menjahit belahan kain ke depan. Ini diperlukan jika lebar satu potong kain tidak mencukupi sehingga perlu menambahkan setengahnya. Jika cukup saja, tidak mengapa, tidak apa-apa, tidak memakai jarum jahit. Kemudian meteran atau tali untuk mengukur panjang kain biasanya dilebihkan dari tinggi si mayit. Dan gunting untuk alat pemotong kain kafan. Ada tali pengikat jenazah saat mengafani dengan hitungan 7 atau 5 atau 3. Tali ini diambil dari kain sobekan kain kafan. Yang ini. 1 lembar tikar purun. Di bawah ini ada 1 lembar tikar purun yang bisa digunakan untuk menghamparkan kain kafan. Sebelum memulai,
memotong kain kafan, sunnah membaca doa. Seperti video sebelumnya tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai cara memotong kain kafan. Saya ulangi lagi. Saat memotong kain kafan hendaknya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al libasaha ya karimu wa adkhilha ya Allahul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu potonglah kain kafan, sobek dengan gunting ataupun benda alat pemotong lainnya. Sekurang-kurangnya kain kafan bagi mayit itu 1 lapis yang membungkus menutup seluruh tubuh mayat, tapi sunnah hal berikut. Pertama, untuk laki-laki ada 3 lapis kain, ada yang putih dan tebal. Sunnah ditambahkan baju dan sorban. Ada juga tanpa sorban tapi cawat atau popok bayi. Kemudian untuk perempuan terdiri dari 5 lapis, terdiri 2 lapis penutup seluruh tubuh, baju gamis, sarung, kerudung. Yang ketiga, setiap lapisan dibubuhi cendana dicampur kapur barus dan minyak wangi. Setelah siap semuanya, kain kafan dihamparkan di atas tikar, kemudian mayit diletakkan di atas posisi tetap menghadap kiblat. Untuk penyusunan kain kafan sudah dijelaskan dari video sebelumnya. Angkat mayit yang sudah dimandikan dengan dirapikan agar auratnya tidak terlihat. Kemudian letakkan di atas kain kafan. Selanjutnya pemakanan yang kedua yaitu pendekatan filosofis dalam letakkan mayit di atas kain kafan yang sudah dibubuhi atau ditaburkan oleh kapur barus, bisa juga dengan dicampur cendana. Kemudian gunakan kapas untuk menutupi kotoran yang keluar atau cairan-cairan dalam tubuh mayit keluar agar dapat mengantisipasi tidak keluar lagi warna atau cairan. Setiap kapas ditaburi dengan cendana ataupun kapur barus. Tutupi. Dalam dunia ilmiah, filsafat merupakan salah satu ilmu tertua. Filosofi juga sering disebut dengan filsafat. Filsafat dianggap dengan ruang lingkup yang kompleks dan terkadang membingungkan. Dan sebagai pandangan dunia yang sistematis, begitu banyak orang berpikir bahwa filsafat adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Dan untuk pendalam Perlahan dibuka. Kemudian pasang dalaman dari si mayat. Dan mengungkap hikmah di balik ritual dan jalannya. Dengan demikian, seorang tidak akan terjebak dalam pengalaman keagamaan yang formal, yaitu pengalaman agama yang sulit, tapi tanpa makna maka dalam pengalaman agama tidak berarti akan rasional memberi intervensi yang benar. Penggunaan akal dan rasio dalam studi agama tidak melewati batas-batas ranah akal seperti halnya metafisika
bahwa wahyu harus mampu Tambahkan kapas lagi ketika seorang yang sudah ditaburi oleh kapur baris. kemudian akan diinginkan. Menurut Quraisyhab, konsep tafsir filosofis merupakan upaya menafsirkan Al-Quran dalam kaitannya dengan persoalan filosofis Di selangkangan dan di lubang-lubang khususnya kaum yang modernis akan menimbulkan cairan keluar. juga sebagai alat untuk menemukan isi Al-Quran. Satu kecenderungan di kalangan Islamis modern untuk membiarkan hermeneutika menggantikan ilmu untuk memahami Al-Quran telah menjadi sangat luas. Muslim modernis memiliki asumsi bahwa ketika kita menerapkan hermeneutika pada Al-Quran, kita akan menemukan berbagai dan dunia. Selanjutnya, pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi dalam studi Islam dapat digambarkan dalam Kemudian tambahkan kapas pertama, upaya ilmiah ke kepala secara sistematis untuk si mayat dan memahami agar dan membahas tidak secara mendalam isi dan masalah yang terkait terlihat dengan auratnya. baik teori maupun sejarahnya dan praktek diimplementasikan dalam kehidupan nyata hari-hari sepanjang sejarahnya dengan menggunakan model dan metodologi disiplin ilmu filsafat. Kedua, upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan, memahami dan membahas nilai-nilai filosofis Kemudian yang pasangkan terkandung dalam kerudung doktrin si mayat. ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian model pertama, metode yang dapat diterapkan dalam studi Islam sebaiknya dijelaskan melalui pendekatan filosofis, sehingga metode pembangunan ilmu pengetahuan dalam hal ini studi Islam mensyaratkan 4 hal. Pertama, Setelah itu, mayat segera ditutup, dimulai melipat kain lapisan bagian dalam, lapisan yang menyentuh tubuh mayat sebelah kiri lalu ditindih oleh lapisan kanan, seperti yang sudah dipraktekkan tadi. pada pendekatan langsung terhadap realisasi ritual keagamaan disambung oleh pemakalah. Sebelum ditutup, hendaknya kita tulis di dahi mayat dengan telunjuk kanan, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian dipersilahkan kepada keluarga sahabat dekat untuk melihat atau mencium untuk terakhir kali. Setelah itu mayat akan ditutup. Silakan kepada para keluarga untuk melihat mayat. Jika sudah, maka kita tutup. Tepat di sebelah kiri.
Yang terakhir, ikat di ujung kaki si mayat. Mengikatnya di sebelah kiri ya, agar memudahkan untuk melepas ikatan ketika dimasukkan ke dalam kubur. Sebelum itu kalian juga bisa, sebelum ditutup tadi, kalian juga bisa memakaikan celak mata kepada si mayat. Setelah itu, bungkus dengan tikar dan ikat agar memudahkan untuk dimasukkan ke keranda mayat. Sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih, semoga bermanfaat.